Yinan, kamu ini kenapa sih? Sebentar Chai Fen, sebentar Hanyan. Aku lihat kamu orangnya jujur. Kok kayaknya nggak mungkin kamu main dua hati. Mama ngomongin ini buat apa? Lihat ayah masih pegang gelas. Muda-muda gini kan memang begitu ya kan? Putus nyambung gak jelas. Baru resmi kalau udah nikah. Iya. Wang dong gelas ini, saya minum duluan. Ayo silakan. Pergi sana, nggak ada urusanmu, menir umum nggak boleh masuk. Kalau gitu kalian turun dulu. Yinan, kamu nggak bisa nikah sama dia. Hanyan, kamu gimana? Datang buat apa? Buat ngebongkar tipuanmu. Halo, ada yang bisa dibantu? Permisi, di ruangan mana ya ketua direksinya? Silakan ikut saya. Hu Xiansheng, apa yang kamu bilang ke saya? Jelas-jelas bilang ke semua orang. Bilang dong. Kamu kan mau main sekarang, mainin aja. Miss Liu, bukan saya yang mau jual kamu. Ini semua orang udah tahu. Kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Bilang dong, cepat bilang, ini kenapa sih? Kalau kamu nggak bilang juga. Miss Liu hamilnya itu bohong. Sebenarnya nggak ada kejadian begitu, dia sama sekali nggak hamil. Wartawan yang ribut di acara pernikahan itu, juga Miss Liu yang suruh saya atur. Dari awal sampai akhir itu semua idenya dia. Saya cuma terima uang kerjain aja. Siapa yang salah, cari yang punya urusan. Kamu fitnah, aku nggak kenal kamu. Masa nggak kenal aku? Ini kan kamu sendiri yang minta saya kerjain. Udah ngaku aja kalau sampai ke polisi. Kita semua bisa kena masalah. Chai Fen, udah kejadian. Kalau kamu masih ngel, semua orang bakal malu. Kamu ini mau apa sih? Apa kamu mau bikin aku mati baru puas? Hui Min. Kamu udah bikin malu keluarga Liu. Hui Min. Aku bikin malu apa? Kamu pernah anggap aku keluarga Liu nggak? Aku bikin malu diri sendiri, ada hubungannya sama keluarga Liu apa? Kamu masih berani membantah. Baik, aku tidak menganggapmu sebagai bagian dari keluarga Liu. Lalu bagaimana ayah dan nenekmu memperlakukanmu? Kamu melakukan hal seperti ini. Apakah kamu pantas dengan kakekmu yang sudah meninggal? Karena kamu tidak bisa hidup dengan baik, maka hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Sudah, kalau mau memukul anak, pulanglah ke rumah. Jangan dipukul lagi, sudah, jangan dipukul. Ibu, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Maaf sekali. Nyonya Tang Chai Fen hanya sesaat tidak sadar. Dia tidak bermaksud membuat masalah sebanyak ini. Maafkan dia, jangan dipukul lagi ya. Ini urusan keluarga kami, tidak perlu kamu ikut campur. Ibu, urusan keluarga orang lain jangan diurusi. Bibi, sekarang semuanya sudah jelas. Bagaimana kalau kita biarkan saja dulu? Maaf sekali, pernikahan yang baik ini malah jadi seperti ini karena dia. Maaf sekali, maafkan kami, ini salahku. Aku sih baik-baik saja. Semua ini gara-gara kamu, berlututlah dan minta maaf pada mereka. Berlutut? Kenapa aku harus berlutut? Kalian semua bersatu memaksaku. Bukankah kalian semua tidak menyukaiku? Baik, hari ini aku akan menghilang selamanya dari hadapan kalian. Chai Fen. Mobil.
Semua ini gara-gara kamu. Sudah Huimin, jangan dipukul lagi. Apa sebenarnya kesalahanku? Kenapa? Kenapa semua orang tidak menyukaiku? Kenapa? Chai Fan. Minum air. Aku benar-benar tidak menyangka Chai Fan menggunakan cara seperti ini untuk mencapai tujuannya. Aku salah menuduhmu. Salahku, aku terlalu tidak percaya padamu. Harusnya aku terlalu tidak percaya pada diriku sendiri. Hanyan, jangan bilang begitu. Aku melihatmu seperti ini, mendengarmu berkata begitu. Aku akan sangat sedih dan sakit hati. Hanyan, lihat aku. Lihat aku. Kamu dengar dulu aku. Sejak hari pertama kita kenal, perasaanku padamu tak pernah berubah. Baik itu dulu, yang jual jagung bareng kamu. Atau sekarang yang duduk di kantor manajer wanginan. Sama aja orangnya. Dulu kamu percaya sama si gede. Sekarang juga harus percaya sama aku. Kamu percaya aku. Perasaanku padamu gak akan berubah karena apapun atau lingkungan apapun. Gak akan berubah. Kamu percaya aku. Kali ini karena aku terlalu lembut hati. Aku jadi kena jebakan Liu Chaifan. Tapi kedepannya aku gak akan kasih dia kesempatan lagi. Aku gak akan ketemu dia lagi. Pas aku lihat Chai Fan sedih banget, aku juga agak takut. Takut dia ngelakuin hal bodoh. Kok kamu bisa baik hati banget sih? Dia udah nyakitin kamu tapi kamu masih khawatir sama dia.
Sebenarnya aku juga kasihan sama dia. Dia ngelakuin itu karena terlalu cinta sama kamu. Hanian aku sama dia udah selesai. Sekarang di hatiku cuma ada kamu. Kamu tahu gak? Kenapa? Kenapa? Kenapa semua orang suka Zhang Hanyan? Kenapa? Chai Fan. Kamu ngapain masih ngikutin aku? Aku udah cukup dipermalukan hari ini. Kenapa gak biarin aku mati aja? Chai Fan, kamu tahu gak? Aku buka kedok drama ini hari ini. Itu karena aku gak mau kehilangan kamu. Benarkah kamu gak mau kehilangan aku? Kamu sama sekali gak pernah cinta sama aku. Aku udah capek, aku udah capek. Capek. Kamu dengar, aku gak punya pilihan lain. Perasaan kamu aku ngerti. Semua yang kamu punya bukan milikmu. Itu karena sudah takdir, kita berdua harus bersama. Aku gak percaya. Percaya atau enggak, faktanya bilang. Bagaimanapun kamu coba kabur, kamu gak akan bisa lepas dariku. Mengapa? Mengapa kau tidak mau melepasku? Mengapa sudah seperti ini? Kau masih ingin tetap bersamaku. Aku telah melakukan begitu banyak hal buruk. Aku telah mengatakan begitu banyak kebohongan. Ini semua hanya sebagian darimu. Aku mencintaimu, aku ingin semuanya darimu. Liu Caifan, apa kau mendengarnya? Apa katamu? Menikahlah denganku. Pikirkanlah, selama kau menikah denganku, semua akan baik-baik saja. Kedepannya aku akan memanjakanmu dengan sepenuh hati. Aku akan membuatmu tahu bahwa aku benar-benar ingin bersamamu. Dengan apa? Dengan apa kau menyuruhku menikahimu? Lalu aku harus menurut dan menikahimu. Dengan apa? Dengan cintaku padamu.
Istirahatlah yang baik, tidurlah dengan nyenyak, dan jangan pikirkan apapun. Aku akan pergi berbicara dengan orang tuamu. Percayalah padaku, oke? Di saat aku paling tidak berdaya, hanya Yutian yang mau tetap berada di sisiku. Hanya dia yang masih peduli padaku. Setidaknya ada seseorang yang mencintaiku. Itu lebih baik daripada terus mengejar orang yang aku cintai dengan susah payah. Mungkin aku bisa mencoba untuk mencintainya lagi. Yutian, bagaimana dengan Chai Fen? Tidak apa-apa, dia sudah tertidur. Duduklah. Apa katamu kenapa anak Chai Fen ini begitu bodoh? Apa yang dilakukan Chai Fen ini sangat tidak bermoral. Benar-benar memalukan. Hui Min, cukup. Meski anak Chai Fen bukan anak kandungmu, tapi tetap saja kau yang membesarkannya. Jadi hentikan omonganmu tentang dia. Yutian Chai Fen akhir-akhir ini Banyak sekali masalah yang terjadi bertubi-tubi. benar-benar merepotkanmu. Maafkan aku, Chai Fen, kami memang. Aku minta maaf atas nama Chai Fen. Pak Direktur, tolong jangan begini, aku tidak pantas menerimanya. Benar-benar tidak apa-apa, duduklah. Sebenarnya aku juga merasa sangat tidak enak. Aku harap kalian bisa memaafkanku. Aku sudah bertindak duluan tanpa izin. Apa yang terjadi? Saya harap kalian tahu saya benar-benar mencintai Chai Fen. Serangkaian tindakan ekstrim Chai Fen hari ini. Itu semua karena dia merasa tidak aman. Apa maksudmu? Saya sudah berbicara dengan Chai Fen. Saya harap ini bisa segera diputuskan, agar dia tidak lagi berpikir macam-macam di kemudian hari. Maksudmu diputuskan apa? Saya sudah berdiskusi dengan Chai Fen. Saya juga melamarnya, dan dia menerima lamaran saya. Kamu? Chai Fen hari ini masih terlibat dengan Yinan. Maka sekarang katakan padaku, kamu akan menikahi Chai Fen. Apakah kamu orang suci atau berhati Buddha? Apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan semua yang terjadi? Benarkah kamu tidak peduli? Saya tahu ini terdengar aneh. Tapi ada satu kalimat, mencintai seseorang berarti mencintai semua bagiannya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan. Tapi mereka juga berhak untuk dicintai lagi. Saya benar-benar mencintai Chai Fen. Apa yang kamu katakan benar? Apakah kamu benar-benar tidak keberatan dengan apapun? Saya tidak keberatan dengan masa lalu Chai Fen asalkan dia mau menikah dengan saya. Masa lalu sudah berlalu. Chai Fen bisa bertemu denganmu. Benar-benar berkah dari langit. Anak ini Chai Fen selalu tersandung dalam hal cinta. Saya sebagai nenek tidak bisa membantunya. Sekarang denganmu di sisinya saya merasa tenang. Kamu benar-benar orang yang membawa keberuntungan baginya. Nenek saya benar-benar mencintainya. Saya ingin memberinya kebahagiaan. Yutian, jika kamu dan Chai Fen segera menikah, berikan dia lebih banyak rasa aman, agar hatinya lebih tenang. Itu akan sangat baik untuk Chai Fen. Sebenarnya saya punya satu berita lagi. Berita baik untuk diberitahukan kepada semua orang. Semuanya ini gara-gara kamu berlututlah dan minta maaf kepada mereka. Berlutut, mengapa saya harus berlutut? Kalian semua tidak menyukai saya. Baiklah. Hari ini saya akan menghilang selamanya dari hadapan kalian. Apakah saya salah mengirimmu pergi dulu? Benarkah saya salah?
Yutian, maksudmu? Perusahaan Anda sudah memutuskan untuk mengekspor produk Jin Yutang ke wilayah Eropa dan Amerika. Ya, sebenarnya saya sudah menerima kabar ini sejak awal. Hanya saja banyak hal terjadi belakangan ini. Jadi saya tidak enak untuk memberitahu Anda. Kenapa tidak enak? Anda benar-benar orang yang sangat beruntung bagi keluarga kami. Anda telah memberikan tempat untuk Taifan dan membawa kabar baik ini. Sekarang anggur Jin Yutang bisa dijual ke luar negeri. Benar-benar dua kebahagiaan sekaligus. Ya, benar sekali. Manajer Zhao, mengenai situasi ekspor ke Eropa dan Amerika, saya ingin bertanya dulu. Bagaimana perusahaan Anda bekerja sama dengan Jin Yutang dan metode pembayarannya? Seharusnya semuanya ditulis jelas hitam di atas putih. Tentu saja sebenarnya dalam 2 minggu lagi. Toko penjualan kami akan selesai direnovasi dan bisa resmi dibuka. Untuk mendukung kami, harap perusahaan Jin Yutang segera mengirimkan anggurnya. Di kontrak ini tertulis isi pasokan kami dan semua detail pelaksanaan kontrak. Jin Yutang mendapat bagian 30%. 30% cukup adil. Jika tidak ada keberatan, setelah melihat kontrak silakan tanda tangan. Tentu saja, saya juga akan memberikan uang muka terlebih dahulu. Agar Anda merasa tenang. Tidak perlu buru-buru, kita belum menandatangani kontrak. Lagi pula kita akan segera menjadi satu keluarga. Kami tidak takut Anda lari. Bisnis adalah bisnis, bahkan saudara kandung pun harus jelas dalam urusan uang. Dengan begitu kita tidak akan merusak hubungan. Ibu benar. Di dunia bisnis aturan adalah aturan. Ini uang mukanya, silakan dilihat. Perusahaan besar memang perusahaan besar. Ibu, uang mukanya sudah dibayar 50%. Cepat sekali, sangat cepat. Hanyan kenapa pulangnya sangat malam? Yinan meminta saya menemaninya lebih lama, jadi baru sekarang dia mengantar saya pulang. Apakah semuanya baik-baik saja dengan Yinan? Ya, baik-baik saja. Yinan sudah menjelaskan semuanya dengan jelas. Saya pikir ini bukan salahnya, jadi saya tidak menyalahkannya. Bagus-bagus. Ibu, hari ini saya agak lelah, saya tidur dulu. Mam, bukannya katanya hari ini kamu tinggal di rumah? Kenapa malah ikut ke mall? Aku di rumah kok. Nggak betah aja. Jadi langsung ke sana. Itu. Chaifen, dia kabur. Jangan-jangan ada apa-apa. Sekarang ada kabarnya nggak? Nggak ada. Kurasa Zhao pasti udah ngejar dia. Mam, kayaknya kamu terlalu perhatian sama Chaifen. Nggak juga kok. Lalu waktu Tante Tang mau mukul Chaifen tadi, kenapa kamu yang ngalangin? Itu kan kebetulan aja. Sudah capek istirahat dulu, Mam juga istirahat ya. Mam, selamat malam. Kayaknya gimana ya Chaifen sekarang? Jangan gemetar. Suamiku.
Aku bilang kamu bisa nggak sih lebih tegas? Sayang. 1 miliar itu ada berapa nol coba hitung. Sayang lihat nih 1 miliar ini ada berapa nol. Jangan terlalu panik dong. Cek ini nggak usah dihitung, bisa dihitung pelan-pelan di rumah. Tapi jangan lupa urusan pentingnya. Aku harap kalian segera kirim anggurnya ke pelabuhan. Aku juga udah ada yang jemput terus kirim ke pabrik utama di Amerika. Sao pasti nggak masalah anggur kita dari Yumentang. Segera bisa mencapai target kirim anggurnya. Oke, aku ada urusan dulu. Sao. Terima kasih atas bantuannya, terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Pelan-pelan ya nggak usah diantar. Lihat aku kalian ini tolol. Cepetan tertawa yang lebar-lebar. Lihat nih pesanannya banyak banget. Sao pesanan kamu banyak banget. Kamu mau gimana nih? Dengar ya, aku mau kalian cari gudang yang besar banget. Lalu kirim semua anggurnya ke gudang. Sesuai caraku. Lalu bungkus ulang jual murah. Pasti banyak klien yang mau transaksi sama kita. Kalian ingat ya. Asalkan kita bisa menyelesaikan ini dalam 1 bulan dan bekerja keras untuk menyelesaikan ini. Menukar anggur ini menjadi uang tunai. Kalian bertiga tidak perlu khawatir tentang masa depan. Terima kasih Sao Ge. Terima kasih Sao Ge, kami pasti akan bekerja keras benar. Ini pasti akan menghasilkan banyak uang benar. Kita akan kaya, kita akan kaya. Ini uangnya. Terima kasih. Kita akan kaya, kita akan kaya, kita akan kaya. Ada apa? Itu bukan Ibu Hanyan ya. Ini uangnya. Ayo kita pergi. Sampai jumpa lagi. Hanyan akan menjadi menantu keluarga Wang. Ayo kita cepat-cepat pergi dan menjalin hubungan. Ayo. Simpan baik-baik, tunggu sebentar, saya akan kembalikan uangnya. Terima kasih, hati-hati di jalan. Ibu Hanyan, Tuan Liu, Nyonya Bai, apa kabar? Ibu Hanyan. Hanyan akan segera menjadi menantu keluarga kaya. Mengapa kamu masih bekerja keras di bawah terik matahari? Sangat melelahkan. Saya memang orang yang harus bekerja keras, tidak bisa tidak lelah. Lagi pula ini sudah pekerjaan saya sejak dulu, sudah terbiasa. Kalau beberapa hari tidak menjual jagung, saya merasa tidak nyaman. Lihat. Harus belajar lebih banyak. Tidak takut susah, tidak mengeluhlah. Ini adalah ciri-ciri orang sukses. Ciri-ciri tidak hanya itu. Lihat bagaimana dia membesarkan Hanyan dengan sangat baik. Dalam lingkungan yang sulit seperti ini, berhasil membesarkan anak perempuan yang sangat hebat. Apakah dia bukan panutan kita? Panutan. Kalian berdua benar-benar bisa bercanda. Saya hanya penjual jagung. Apa panutan, tidak panutan? Itu tidak mudah, benar. Benar kan, karena kita sudah datang hari ini. Haruskah kita membeli lebih banyak jagung untuk dibawa pulang dan dibagikan ke karyawan? Seharusnya begitu, mari kita ambil 2. 10, tunggu sebentar. Baik. Saya akan pilih yang lebih besar untuk kalian, tidak perlu yang kecil saja sudah cukup. Yang besar biarkan untuk dijual ke orang lain, benar-benar tidak apa-apa. Kasih aku. Istri kamu ambil foto orang, kenapa nggak dikembaliin? Lihat dulu foto ini, perhatikan baik-baik. Bayi yang dipegang Tianning itu siapa? Siapa ya? Sudah lama di keluarga Liu, masa nggak lihat wajah bayi itu? Sama kain pembungkusnya waktu Chai Fan ditemukan kakak ipar. Persis sama. Benarkah? Iya. Dengar kamu bilang gitu, aku jadi ingat. Benar, waktu itu Chai Fan memang begitu. Maksud kamu? Itu yang aku pikirkan. Ngapain ada kebetulan kayak gitu? Dasar otak babi. Bukan kebetulan, ini udah diatur.
Diatur gimana? Lihat Liu Caifan. Dibuang di depan rumah kita. Kakak ipar keluar kebetulan nemuin. Benar banyak rumah orang. Kenapa dibuang di depan Jin Yutang? Memang sengaja dibuang di sana. Apapun alasannya. Mereka pasti tetap peduli sama bayi itu kan? Benar. Tianning sangat peduli sama Liu Caifan. Awalnya aku heran, sekarang gak heran lagi. Dari sisi psikologis seorang ibu, kepeduliannya udah melebihi kakak ipar. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi foto ini adalah bukti asal-usul Caifan. Bagus banget. Bagus apanya? Dasar otak babi. Pikir deh suami Tianning Zhangu. Orangnya matre banget, kalau dia tahu. Pasti bakal cari Liu Caifan untuk berkumpul. Bagus banget, nanti kalau gitu Jin Yutang pasti bakal ribut. Aku pengen banget ungkapin identitas asli Liu Caifan yang palsu itu. Udah deh, kamu udah cukup bodoh. Bodoh apanya? Bodoh itu 250. Sudah hidup sama aku bertahun-tahun. Sekarang baru ingat, ngerasa nggak cocok. Pak, ini produk baru kami, minuman ini enak loh. Pak, minuman ini rasanya sangat istimewa. Bapak beli saja dan coba, pasti tahu. Pak, ini minuman baru yang sedang laris. Dan hari ini ada diskon, Bapak bisa mencoba. Oke, ngerti nak, ayo sini. Kamu jaga dulu sana, pergi sana. Nak, ayo sini. Ada apa ibu? Ada keperluan apa? Sini, ibu mau ngomong sama kamu. Di sini ada ibu sama ayahmu yang jaga. Kamu cepat pergi urus sesuatu yang penting. Apa sih sebenarnya? Lihat foto ini. Ini kan Ibu Hanyan? Kamu lihat siapa anak ini? Siapa? Ini Liu Caifan. Ini waktu dia masih kecil, kamu tahu? Sini ibu kasih tahu. Kamu nyetir pelan-pelan ya. Istirahat lebih awal ya. Aku pergi dulu. Tunggu. Om, Tunggu. ayahku mana? Dia mabuk lagi, sudah dimasukkan ke dalam kamar. Gede kamu datang sekali susah-susah. Masuk dulu, duduk. Om sudah malam, lain kali saja masuk. Buru-buru apa, ayo. Om, dia masih ada urusan kantor. Biarkan dia pulang dulu, lain kali ngobrol lagi. Wah, sudah mulai bela pacar ya. Kamu tadi mencium keponakan saya lihat lo, kalian pacaran ya. Gede kamu cepat sekali, lebih cepat dari nyetir. Om, kamu sama ayahku sudah lama tidak pulang. Tentu saja tidak tahu urusan kami. Saya sama Yinan sudah bertunangan. Bertunangan? Wah, ini kabar gembira, keponakan saya yang urusan besar ini. Saya kok tidak tahu sama sekali ya. Ini kesalahan saya, sebagai om salah. Tapi jangan khawatir urusan persiapan pernikahan ini. Saya sama kakakmu akan pikirkan baik-baik. Gede kamu benar-benar suka sama Hanyan kami? Om, tentu saja saya serius. Dan saya pasti akan sepenuh hati memperlakukan Hanyan. Ini yang terbaik kamu lihat sebelumnya. Gede kamu paling mirip anak kakak sulungku. Sekarang kamu juga menantunya, jadi semakin dekat ya. Persiapan pernikahan ini aku dan kakak harus mikir baik-baik.
Kamu pasti harus kasih sesuatu kan? Om, tentang persiapan pernikahan ini, Yinan sudah siapkan semuanya, kamu gak perlu khawatir. Semuanya sudah siap. Tapi kamu masih harus. Iya kan gede? Om, kalau ada permintaan silakan sampaikan. Uang mahar bukan. Uang mahar aku harus jaga muka kakakku. Kamu gak boleh bikin kakakku malu, kamu harus bikin semua teman kita tahu kalau Hanyan menikah dengan keluarga baik. Om kok mirip sama ayahku ya? Baru ketemu orang langsung minta uang. Hanyan, kamu gak tahu ya? Ayahmu sudah menghabiskan banyak uang untuk membesarkanmu. Banyak tenaga juga. Aku juga sudah banyak keluarkan kan. Kamu bilang ini. Cepat pergi, cepat pergi. Aku belum selesai bicara. Gede, Gak perlu sampai begitu sama dia. kamu ngapain sih kamu sama kayak kakakmu? 10 hari setengah bulan gak pulang-pulang cuma tahu minta uang. Di sana ada orang mabuk, kamu di sini ngomong apa sih? Aku ngomong apa sih? Gede, jangan pedulikan dia, cepat pergi. Pergi, cepat-cepat pergi. Kalau gitu aku pergi. Gede, jangan-jangan. Cepat pergi. Kakak ipar kamu bisa gak sih bisa ngobrol gak? Aku minta uang ini buat kebaikan semua. Kenapa kamu selalu bikin aku malu di depan orang lain, nyinyir sama aku? Nyinyir sama kamu itu masih murah, aku pengen pukul kamu. Hanyan, kita masuk, kamu harus pulang, jangan sering-sering ke sini. Harus datang setiap hari. Pak Sang. Kamu ini. Kamu kok bisa sampai sini? Semua kejadian di depan rumahmu. Sudah aku lihat kamu cuma mau sedikit uang kan? Mau uang gampang, ikut aku, pasti kamu bisa dapat sebanyak yang kamu mau. Benar, tentu saja, ayo. Buka pintu, buka pintu. Datang-datang. Kamu siapa? Aku cari Liu Chaifan. Liu Chaifan, siapa kamu? Aku pamannya, minggir. Kamu minggir. Paman? Dia punya paman? Kamu minggir. Kamu berhenti. Kamu minggir. Kamu berhenti, kamu tidak boleh masuk. Minggir. Kamu berhenti, orang ini kenapa begitu brengsek? Kamu kenapa sih? Bos Liu. Orang ini nekat masuk, aku tarik pun tidak bisa. Tidak apa-apa, kamu sibuk dulu saja. Pergilah. Mr. Zhang, kenapa kamu nekat masuk rumah saya? Kamu kesini buat apa? Buat apa? Aku sengaja datang untuk melihat keponakanku Liu Chaifan. Apa? Dia tahu tentang latar belakangku. Jangan-jangan Tianning yang memberitahunya. Siapa keponakanmu? Mr. Zhang, apa yang terjadi dengan kalian berdua? Kamu dan kakakmu berkali-kali datang ke rumahku membuat masalah. Dulu karena kecelakaan Yinan dan Chaifan. Minta ganti rugi besar-besaran. Lalu memeras dengan menggunakan pernikahan mereka. Sekarang bilang Chaifan adalah anak keluarga Zhang. Sangat lucu. Kamu bilang kali ini, kamu mau minta berapa banyak uang? Berapa banyak uang? Kali ini, tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Aku lihat kamu sudah gila uang. Kamu benar-benar hanya memikirkan uang. Aku beritahu kamu kalau kamu masih brengsek. Aku akan telepon polisi. Telepon polisi? Bagus. Biarkan polisi membuktikan Liu Chaifan adalah anak keluarga kami. Itu yang terbaik. Kamu bilang Chaifan adalah anak keluarga Zhang. Kamu punya bukti? Tentu saja aku punya.
Aku punya foto. Foto mana? Om, mereka berdua ini brengsek. Untuk uang apapun, bisa mereka lakukan, cepat pergi. Tidak, aku benar-benar punya pergi. Aku benar-benar punya, minggir, aku pukul kamu. Pagi-pagi sudah datang ke rumah membuat masalah. Mabuk minuman keras. Kalau Zhangwu adalah ayah kandungmu, aku justru merasa ini sama sekali tidak aneh. Ibu, bagaimana ibu bisa bilang begitu? Sudahlah, sekarang kan sudah tidak apa-apa lagi. Cai Fen, pulang dan istirahatlah. Pergi pelan-pelan. Aku kasih tahu, kalau kamu datang ke sini lagi jangan salahkan aku, kalau aku tidak ramah, pergi. Tidak Pas Hao, maaf Pas Hao. Foto ini kemana ya? Gimana dia sudah pergi? Aku usir dia, jangan khawatir. Bagaimana aku bisa tidak khawatir? Kok tiba-tiba dia datang ke rumah kita? Bilang aku anak mereka sudahlah. Kalau sampai keluarga Liu tahu tentang latar belakang Hanyan, aku benar-benar selesai. Kamu tenang dulu. Menurut perkiraanku dia seharusnya tidak tahu tentang Hanyan. Kalau tidak pagi ini pasti dia akan memeras orang tuamu dengan hal itu. Tidak bisa, aku harus tanya baik-baik sama Tianing. Lihat apa sebenarnya yang terjadi. Kalau gitu aku antar kamu dengan mobil. Yutian, menurutku kamu sebaiknya tidak usah ikut. Aku takut kalau kamu ada dia akan ragu-ragu, susah bicara. Baiklah, kalau ada apa-apa ingat untuk memberitahuku. Aku tahu. Halo? Cai Fen? Cai Fen, kamu ya? Kok kamu kepikiran untuk telepon? Ada apa? Baik-baik, aku segera keluar segera. Baik, sampai di sini dulu, aku tutup teleponnya. Aku harus ganti baju. Cai Fen, kok ada waktu ajak ibu minum kopi? Tempat ini sangat mewah dan indah. Kalau bukan kamu yang ajak ibu keluar, ibu mungkin tidak akan pernah ke tempat seperti ini. Jangan terlalu boros, lain kali tidak usah minum kopi. Ajak ibu ketemu saja, ibu sudah senang. Ternyata kakak ipar selalu berhubungan dengan Cai Fen. Bahkan aku dan kakakku tidak tahu. Sungguh keterlaluan. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Zhang Wen, bagaimana dia tahu tentang latar belakangku? Kamu yang bilang. Apa kamu bilang apa? Zhang Wen pagi ini datang ke rumah kita membuat keributan. Bilang ingin mengakui aku sebagai anaknya. Kok bisa begitu? Cai Fen, kamu harus percaya sama ibu. Ibu sama sekali tidak pernah membicarakan hal ini dengan ayahmu. Saya tidak peduli bagaimana mereka tahu. Anda bisa jamin mereka tidak akan mengganggu saya lagi. Tenang saja. Kalau mereka pulang, saya pasti akan memperingatkan mereka. Tidak akan membiarkan mereka mengganggu Anda lagi. Kalau saya tidak pulang, bagaimana Anda akan memperingatkan saya? Apalagi saya harus mengakui Cai Fen sebagai keponakan saya. Baru bisa mendapatkan uang dari keluarga Liu. Baiklah, kalau begitu urusan ini saya serahkan kepada Anda. Tenang saja. Pelayan bayar tagihan.
Chai-Fen jangan pergi dulu. Kami ibu dan anak jarang berkumpul. Mari kita ngobrol lagi, ibu punya banyak hal yang ingin dikatakan. Tidak usah kembalian. Terima kasih, saya pergi dulu. Chai-Fen. Tuan, Jual gelas ini kepada saya. gelas ini tidak dijual. 100 tidak usah, kembalian ambil saja. Gelas ini jadi milik saya, jangan banyak bicara. Chai-Fen. Jangan ikuti saya lagi, Anda takut orang lain tidak tahu. Hubungan kita bukan. Baiklah, ibu tidak akan mengganggu Anda lagi. Nanti kita ngobrol lagi kalau ada waktu. Oh ya, ibu sekarang punya ponsel. Ini nomor ponsel ibu. Ambil kalau ada waktu, telepon ibu, saya tidak perlu. Ambil saja, ambil. Chai-Fen, sampai kapan Anda mau memaafkan ibu? Ibu dulu benar-benar untuk kebaikan Anda baru mengirim Anda ke keluarga Liu. Katakan apa tujuan Anda mencari saya? Saya berencana membawa gelas yang diminum Chai-Fen untuk tes DNA. Untuk tes DNA. Hebat kan, saya bilang ya. Setelah hasil tes DNA keluar, hitam di atas putih jelas, tidak ada yang bisa menyangkal. Dia adalah keponakan saya, benarkan. Tidak menyangka Anda cukup licik. Teman Xiao Liu. Licik atau tidak itu urusan nanti. Kalau bukan karena Anda memberikan informasi ini, bagaimana saya bisa tahu, benarkan? Jadi setelah semuanya beres, saya pasti tidak akan melupakan Anda. Tuan, anggur Anda sudah dipelai. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah datang, anggur Yumantang, Tuan. Ada apa? Suami beberapa hari yang lalu. Banyak sekali orang antri panjang beli minuman. Kenapa hari ini orangnya sedikit sekali yang beli? Semakin sedikit. Bisnis kok bisa tiap hari untung? Aku bilang istri, meskipun akhir-akhir ini pelanggan yang datang sedikit berkurang, tapi bagaimanapun juga kita masih lebih baik daripada Jin Yutang. Benar? Gimana bisnis Jin Yutang akhir-akhir ini? Berapa persen kita bisa ambil dari mereka? Kamu nggak tanya, aku malah lupa kasih tahu. Liu Xiang bilang ke aku. Kata Ruo Hua melapor. Pelanggan besar Jin Yutang. Ada yang retur, ada yang pindah pesanan. Seberapapun dia mainin laporan, udah hampir ketahuan. Benar? Aku nggak bohong sama kamu. Ruo Hua juga bilang minuman yang diretur itu. Dia nggak tahu mau disimpan di mana. Bukan cuma menumpuk tapi udah kayak gunung. Harusnya kita kasih selamat. Apakah kita ke Jin Yutang? Waktunya nggak lama lagi buat ngelihat mereka ketawa. Betul, kamu harus siap-siap. Aku beliin kamu beberapa baju cantik, kamu dandan yang cantik. Pada saat itu, kita pergi ke Jin Yutang buat pamer. Anak-anak, Ibu ayah, tanya sesuatu. Zhang Wen kan mau tes DNA. Sudah 7 hari ini dia pergi atau enggak? Hasilnya gimana? barusan aku telepon Zhang Wen. Dia bilang dia udah nemuin.
Bukti lain yang membuktikan Chai Fan dan Zhang Wu. Cepetan bilang jangan bikin penasaran. Benar Cepetan bilang. Benar-benar ayah dan anak. Aku pusing. Nggak mungkin. Benar-benar ayah dan anak. Berarti Zhang Wu benar-benar ayahnya Chai Fan. Jadi dia sekarang sedang menuju ke kebun anggur Jin Yutang. Suami mau ke Jin Yutang lihat mereka ketawa. Oke. Mau ganti baju yang lebih cantik nggak? Dandan dulu biar lebih cantik. Masih ada waktu buat ganti baju dengan suasana hati gue sekarang. Lagian siapa yang bisa saingin kita sekarang? Betul kamu tinggal jaga toko. Gue sama mama ke Jin Yutang. Ayo. Aneh? Aneh gimana? Bulan ini kita udah keluarin banyak barang. Kenapa pendapatan malah turun 5% dibanding bulan lalu? Turun 5%. Benarkah? Jangan-jangan laporan kamu salah, atau akuntannya salah catat. Ini kamu telepon akuntannya. Minta dia datang lihat, nggak usah. Kenapa gue tahu kenapa? Seperti ini. Karena banyak pelanggan minta faktur. Uangnya baru bisa masuk akhir bulan. Benarkah? Seharusnya akuntannya ada catatannya juga. Ayah kenapa datang General Manager? Cepat duduk. Nggak usah duduk gue tanya dua hal terus pergi. Chai Fan Winery ini. Kenapa akhir-akhir ini nggak minta gudang kirim barang? Bisnisnya nggak bagus. Ayah gue baru lihat buku besar. Gue juga merasa aneh. Bulan ini kita keluarin banyak barang. Tapi pendapatan malah turun dibanding bulan lalu. Sekarang uang kita semua di luar belum balik. Barang kita juga banyak yang dikirim ke Amerika. Gue agak khawatir. Gue takut bulan ini kita nggak bisa berputar. Seharusnya nggak ada masalah. Tiket perusahaan Yutian segera jatuh tempo. Beberapa hari lagi ceknya cair nggak ada masalah. Benar kan nggak ada masalah? Ayah kita tunggu tagihan itu aja. Ruohua, kam nanti cari akuntannya cocokin lagi bukunya. Totalin semua tagihan bulan ini. Biar perhitungannya lebih jelas. Oke gue tahu. Pak kenapa panggil manajer Liu Caifan keluar? Panggil dia keluar. Pak. Di mana Liu Caifan? Ada yang keluar enggak? Mr. Zhang ngapain kamu kesini? Kalau aku udah datang ke sini, pasti ada hal penting yang mau aku sampaikan. Tiani ngapain sih kok dia bisa kesini bikin ribut lagi? Kamu ada urusan apa cepat bilang aja. Kami di Jin Yutang gak nyambut kamu silakan pergi. Aku kesini pengen kasih lihat sesuatu. Chai Fan itu anak kandung kakak kamu. Aku ini orangnya paling suka ngomong jujur. Udah aku bilang kan. Yang dirobek itu cuma fotokopinya, aslinya masih aman di tempatku. Kamu ini sebenarnya ada maksud apa sih? Uangnya udah kami kasihkan. Kenapa masih aja kesini bikin ribut?
Kalian ini sebenarnya mau apa sih? Nggak mau apa-apa, cuma mau ngajak kamu balik ke asal-usul. Atau kamu ikut aku buat tes DNA aja. Lepasin. Nama asli kamu itu, seharusnya Zhang Xiaolan. Itu nama yang diambil sama ayah kandung kamu bareng aku. Delapan belas ya. 20 cari 2. Nggak bisa lihat keramaian. Sudah. Cepetan. Mr. Sang, gimana kalau begini? Kamu pulang dulu. Aku lihat dulu urusannya. Seru banget ya kakak. Kakak kalian datang. Siapa ini? Dia, aku perkenalkan diri. Aku adiknya Sang Wu Sangwen. Senang bertemu. Kalian datang buat apa? Kebetulan lewat jadi mampir. Nggak diterima ya? Iya nggak diterima. Masa sih nggak diterima? Ini kita lagi ngurusin urusan pribadi. Nggak bisa melayani kalian ya. Kakak kita ini satu keluarga. Mana ada urusan pribadi. Lagi pula ada orang luar. Iya, dia orang luar. Siapa orang luar? Chaifen itu keponakan aku, keponakan kandung. Aku mau ajak dia tes DNA. Benar atau tidak? Benar-benar dia adalah pamannya. Lihat hidung, mulut, mata sangat mirip. Seperti dicetak dari cetakan yang sama. Benar juga, bukan satu keluarga tidak ikan, masak satu pintu. Perkataan lama memang benar. Sampai sekarang saya baru mengerti. Dari mana sifat licik ini berasal? Apa yang kamu bicarakan? Kalian berdua sekarang pergi dari sini. Pergi dengar tidak pergi. Sudahlah, bawang palsu menganggap dirinya bunga narsis. Kamu cepat pulang dengan pamanmu. Benar juga. Jangan mengira dirimu putri besar keluarga Liu, penerus Jin Yutang. Yang benar-benar keluarga Liu adalah Liu Xiang. Aku suruh kalian berdua pergi sekarang. Pergi. Aku bilang ya, jangan begitu kejam. Itu pamanmu sendiri. Kakak kamu harus biarkan Chaifen kembali ke asalnya. Dan harus diumumkan ke publik. Agar Chaifen jika melakukan kejahatan, tidak akan dicatat sebagai keluarga Liu. Benar kakak, dia bukan keluarga Liu. Biarkan mereka pulang dan berkumpul. Jangan tinggal di keluarga Liu lagi. Sekarang kamu tahu kan? Siapa yang harus tinggal, siapa yang harus pergi, sudah jelaskan. Mamamu memanggilmu pulang makan. Maafkan kami berdua. Ini urusan pribadi Chaifen dan Tuan Sang. Kalian berdua terlalu berlebihan, Ruohua. Antar mereka pergi hari ini, kami tidak bisa menerima tamu. Silakan. Kakak, ini menyangkut reputasi dan warisan Jin Yutang. Jangan sembarangan membuat keputusan, maafkan leluhur. Benar-benar kamu benar. Kakak Tuan Zhao, sampai jumpa. Untukmu putri palsu. Kita tidak akan bertemu lagi kamu. Sampai jumpa. Chaifen kemari. Tuan Sang, ini tempat bisnis. Bicara tidak nyaman menurutku begini. Kamu ke rumahku, kita bicara pelan-pelan. Ayah, apa lagi yang harus kita bicarakan dengannya? Bagaimanapun juga dia sudah mendapatkan bukti. Membuktikan bahwa Zhang Wu adalah ayah kandungmu. Di dunia ini aku hanya punya satu ayah, yaitu kamu.
Jangan khawatir, ayah sudah tahu akan ada hari seperti ini. Chai Fen, kamu harus tenang dalam menghadapi hal ini. Oke. Baiklah, mari kita lakukan seperti itu ke rumahmu. Mr. Sang, tunggu sebentar. Manajer umum hari ini saya dan Chai Fen. Masih ada urusan pekerjaan yang harus diselesaikan. Bagaimana kalau Anda pulang dulu? Nanti saya pasti akan mengantar Mr. Sang dan Chai Fen pulang. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas bantuannya. Mr. Sang, sampai jumpa nanti.